Halo, assalamualaikum. Dalam video kali ini aku mau membahas tentang 5 cara sederhana memulai gaya hidup minimalis, dilansir dari IDN Times. Jadi teman-teman biasanya setiap tahun baru, teman-teman atau mungkin saya atau kebanyakan orang yang lainnya itu membuat suatu resolusi baru. Salah satu yang bisa kita jadikan resolusi di tahun ini ialah dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Saya menerapkan gaya hidup minimalis itu mulai tahun 2019. Sebenarnya sudah lama sih saya menerapkan gaya itu, tapi saya benar-benar ngerti konsepnya itu tahun 2019. Terus kemudian sampai sekarang, dan itu cocok untuk saya. Tapi sebenarnya konsep hidup minimalis itu tidak semuanya baju harus putih ya. Terus barang juga harus seminimalis kayak orang-orang gitu. Jadi setiap orang itu nggak sama. Ada yang menurut minimalis mereka itu punya 5 pasang sepatu, itu minimalis, ya nggak apa-apa. Tapi ada orang juga yang menganggap kalau mereka punya 1 pasang sepatu itu baru minimalis. Nah, itu tergantung persepsinya orang. Jadi sedikit atau banyaknya barang, yang penting sesuai kebutuhan. Intinya seperti itu. Jadi gaya hidup minimalis itu merupakan sebuah gaya hidup sederhana, atau dalam Islam itu disebut qanaah, dan melawan dengan gaya hidup materialistik yang serba glamor dan juga berlebihan ya. Jadi melawan konsumerisme yang berlebihan. Boleh sih kita mengkonsumsi dengan berlebihan dan melawan sifat hedonis. Jadi gaya hidup ini sekarang sudah banyak diterapkan oleh anak muda di Jepang, karena tak jarang gaya hidup minimalis justru mendatangkan ketenangan dan juga kebahagiaan. Sebenarnya Nabi pun juga sudah menerapkan gaya hidup ini ya. Jadi di bawah ini ada 5 cara sederhana untuk menerapkan gaya hidup minimalis. Jadi yang pertama, bereskan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Gaya hidup minimalis memiliki konsep less is more, di mana memiliki barang sedikit lebih baik dibanding memiliki banyak barang. Yang terpenting adalah barang tersebut adalah barang-barang yang benar-benar kamu butuhkan. Jadi segera rapikan barang-barangmu yang memang tidak terpakai dan berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan. Yang kedua, fokus kepada kebutuhan. Saat ini banyak sekali orang yang membeli barang bukan karena kebutuhan, melainkan karena gengsi. Jadi mereka itu membeli barang bukan karena fungsinya, tapi karena gengsinya. Alhasil banyak barang menumpuk dan berdebu ya. Jadi sedari sekarang mulailah fokus membeli barang yang benar-benar dibutuhkan. 5 cara yang ketiga, cara sederhana yang ketiga itu adalah nikmatilah sesuatu tanpa terobsesi secara berlebihan. Zaman sekarang itu banyak sekali ya orang-orang yang terobsesi dengan kemewahan, mulai dari tas, pakaian, sampai gadget-gadget yang harus selalu up to date agar bisa membuat perasaan bahagia. Padahal sejatinya kebahagiaan bukan hanya terletak pada apa yang dimiliki. Maka dari itu, pada saat kamu menginginkan barang tertentu, pikirkanlah kembali apakah barang tersebut benar-benar kamu butuhkan atau hanya kamu inginkan saja. Dan menurut buku Fumio Sasaki, jika kita itu membeli barang, mungkin kesenangan akan barang tersebut itu tidak selamanya ya. Beda kalau kita membeli pengalaman. Contohnya kita membeli baju baru. Mungkin kalau baju itu 7 atau 10 kali dipakai itu kita udah bosan gitu. Jadi bajunya udah biasa aja gitu. Beda kalau kita membeli pengalaman, misalnya kita jalan-jalan, mengeksplor sesuatu yang baru.
atau paling nggak kita pergi ke museum untuk melihat-lihat benda-benda tempo dulu, itu lebih terasa kebahagiaannya daripada kita itu membeli barang. Terus yang keempat, kebahagiaan itu bukan terletak pada materi semata. Materi yang berlimpah, barang-barang mewah bukanlah tolak ukur sebuah kebahagiaan. Cobalah merubah mindset kalian dengan menerapkan hidup minimalis, bahwa kita sudah memiliki cukup barang dan tidak perlu lagi membeli barang yang tidak diperlukan. Terkadang barang-barang yang berlebihan hanya akan menambah beban baik secara fisik maupun emosional. Dan yang terakhir, yang kelima, barang yang dimiliki harus sesuai dengan kebutuhan, bukan simbol kekayaan. Gaya hidup minimalis bukanlah hidup serba kekurangan ya, atau minimalis itu sama dengan kemiskinan, tidak seperti itu. Melainkan cara hidup untuk tidak terikat pada suatu barang. Jadi melepas kemelekatan terhadap sesuatu benda. Terkadang barang-barang yang kamu miliki tidak menambah kualitas kehidupanmu, karena yang sering terjadi, kamu membeli barang hanya untuk membuat orang lain terkesan kepadamu. Gak penting banget kan? Biar orang lain terkesan, buat apa, mereka juga gak peduli. Maka dengan menerapkan gaya hidup minimalis, kamu menunjukkan bahwa banyak hal-hal yang jauh lebih penting dibanding dari sekedar sebuah barang. Jadi tahun 2022 mendatang yang tinggal beberapa bulan, siap nggak hidup minimalis? Silakan dicoba.